Saat ini peluang kerja cukup sulit, rasanya seperti semua orang di PHK diberhentikan, terjebak dalam posisi buntu di pekerjaan tanpa prospek peningkatan karir, atau mengerjakan banyak pekerjaan hanya untuk membayar tagihan setiap bulan karena kamu perlahan-lahan didorong ke bawah. Kalau saja ada tempat baru yang membuka lowongan di suatu tempat yang asyik, di suatu tempat di mana setiap hari adalah petualangan dan kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang dapat kamu kira. Beruntung bagimu ada tempat seperti ini. Ini adalah organisasi SCP, dan setelah kelolosan SCP-682 dengan banyak korban baru-baru ini, mereka punya banyak posisi baru yang terbuka untuk para pencari kerja seperti kamu. Itu sebabnya kami memposting di halaman komunitas kami menanyakan pekerjaan di organisasi SCP yang menurutmu paling kamu kuasai dan mengapa. Hari ini kami akan mengevaluasi jawabanmu dan melihat siapa yang bisa bekerja. Yuk, Javier Gomez de Lara Santos. Saya tidak tahu apa ini penting, tapi menjadi bagian dari relokasi SCP yang aman yang direhabilitasi seperti SCP-2273 akan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat untuk melihat mereka menikmati kebersamaan dengan manusia sekali lagi selain dokter dan petugas keamanan, dan kamu bisa mendapatkan persahabatan baru yang luar biasa seperti yang dimiliki Alexei Belitrov dengan psikiaternya. Kami pikir kami akan memulai video ini dengan video yang bagus. Dalam skenario tudung rusak apapun, wajar kalau beberapa anomali yang lebih bagus seperti Belitrov, pelompat dimensi yang enggan, dan pria planet perut akan dibebaskan kembali ke kehidupan sipil. Tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan yang membantu mewujudkan hal ini seperti psikiater Alexei Belitrov, kamu mungkin harus memenuhi syarat dalam pekerjaan sosial psikologi atau psikiatri. Tapi itu mungkin salah satu pekerjaan yang lebih memuaskan yang bisa kamu dapatkan di organisasi. Geology Hill 123 berkata, memiliki gelar MA dalam sejarah, saya dapat melihat diri saya bekerja sebagai peneliti anomali kuno dan menemukan asal budaya mereka. Merencanakan silsilah keluarga aristokrat, meskipun mengetahui garis keturunan Habsburg lebih seperti semak belukar, akan sangat menarik. Perpustakaan pengembara juga terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ini bagus. Melihat anomali dapat bermanifestasi dalam segala hal, mulai dari reruntuhan kuno seperti SCP-2621 hingga budaya yang punah seperti David, hingga garis keluarga yang terpelintir seperti aristokrat. Dengan pendekatan historis untuk menjelajah SCP, jelas merupakan pekerjaan yang berharga dan pekerjaan yang sangat cocok untuk orang-orang dengan latar belakang dalam sejarah. Berhati-hatilah dengan teks kuno itu. Membaca yang salah dapat menyebabkan perubahan mental dan fisik yang aneh. Sui Chunovan 123 berkata, saya ingin bekerja di bidang virologi di dalam organisasi, khususnya menulis laporan untuk orang-orang yang lebih berpikiran matematika di lapangan. Sepengalaman saya, mereka butuh bantuan. Memastikan laporan jelas, ringkas, dan bermanfaat akan menjadi penempatan ideal saya. Pekerjaan impian di dunia nyata juga. Virologi adalah keterampilan yang tidak dapat disangkal berguna untuk bekerja di organisasi SCP, mengingat jumlah virus mengerikan yang mereka tangani. Seperti virus zombie menular yang tidak dapat disembuhkan SCP-008, mimpi buruk sarkis yaitu SCP-610, daging yang benci, atau lebih ke infeksi teknologi SCP-217, virus jarum jam, dan seseorang perlu menulis laporan itu. Drew Sklar berkata, sebagai seorang insinyur, saya merasa melakukan penelitian dan pengembangan untuk prosedur penahanan akan sangat menarik. Kondisi yang harus dipenuhi sel sangat bervariasi di antara SCP dan masing-masing sangat aneh dan menarik sehingga terasa seperti teka-teki. Spesialis penahanan adalah bagian penting dari operasi organisasi SCP, mengingat penahanan adalah salah satu prinsip inti mereka. Ini adalah pekerjaan yang menyenangkan dan menstimulus secara intelektual, tapi ada banyak tekanan juga. Tahu kalau kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar, kamu dapat bertanggung jawab atas kelolosan yang menyebabkan banyak kematian bagi sesama anggotamu, warga sipil, dan bahkan mungkin kamu sendiri. Kami yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Jangan stres. Sally Vaughn berkata, secara pribadi saya mau bekerja di Amnestic. Kamu tidak harus berinteraksi dengan anomali berbahaya, hanya sesama rekan kerja organisasi. Saya ragu pekerjaan itu hampir sama gilanya dengan staf penelitian atau GTT. Menjadi perantara wanita di organisasi cocok untukku. Mulai dengan Amnestic tingkat A atau B dan keluar dengan bahaya kognitif, teman-teman. Itu sikap yang bagus, dan jujur ada banyak manfaat bekerja langsung dengan Amnestic. Fakta unik, setiap kali kami punya video yang kurang baik, kami melepaskan gas Amnestic ke penonton kami dan merilisnya lagi nanti. Siapa yang tahu sudah berapa lama kamu mendengarkan kalimat yang sedang kamu dengarkan sekarang? Lanjut. Tim West berkata, saya akan melamar di mana pengalaman saya membuat saya unggul. Saya telah bekerja sebagai PLP, petugas layanan pelindung untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri selama beberapa tahun sekarang. Saya juga bekerja sebagai tukang pukul bersenjata. Dilatih dalam menggunakan kekuatan, taktik defensif, pelatihan dengan senjata api, senapan panjang, dan pertempuran tanpa senjata. Juga dilatih untuk pendeteksian bom dan penggunaan magnetometer. Untuk organisasi SCP, saya akan melamar ke divisi keamanan. Nah, tim, kamu tampaknya sangat memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Kapan kamu bisa mulai? Serius, kamu bisa mulai sekarang? SCP-106 baru saja keluar lagi dan kami benar-benar membutuhkan bantuan untuk mengendalikannya kembali. Ini adalah situasi darurat. Ya ampun, dia menembus dinding. Oh Tuhan. Grand Admiral Batch berkata, saya akan melamar ke spesialis penahanan bagian ilmu gaib karena saya sangat ahli dalam ilmu gaib di mana saya melebihi yang lain. Mungkin dalam hal
spiritual karena saya punya minat pada hal itu dan tahu banyak tentang itu termasuk semacam pengalaman langsung. Apa kami boleh bertanya lebih lanjut? Karena saya sekarang benar-benar ingin tahu tentang pengalaman okultismamu, Grand Admiral Patch. Kami akan segera mengirimkan agen lapangan. Metaman berkata, saya tidak begitu tahu banyak tentang peringkat atau posisi di organisasi. Tapi kalau ada pekerjaan untuk memutuskan siapa atau apa yang dikirim kemana untuk pengujian, saya akan melakukannya. Saya bisa melakukan pengujian silang serta punya kemampuan untuk membuat musuh terburuk saya dibunuh oleh SCP. Begini, lamaran seperti ini adalah kenapa kami melakukan pemeriksaan latar belakang. Metaman, kamu harus naik ke tingkat Dewan O5 sebelum kamu dapat mulai menggunakan anomali untuk membunuh musuhmu tanpa konsekuensi. Melakukannya pada tingkat manapun di bawahnya, kemungkinan besar akan membuatmu mendapat masalah serius dengan direktur lokasimu. Missing No berkata, saya mahir dengan senjata api dan telah memperbarui senjata dan melakukan pembuatan senjata yang cukup baik untuk bagian-bagian yang saya perlukan atau perlu diperbaiki selama 10 tahun terakhir. Saya akan setia abadi pada organisasi dan mungkin punya kesempatan untuk bekerja dengan beberapa persenjataan aneh yang mewah itu, atau hanya penjaga GTT yang dipekerjakan. Yang pertama pasti menyenangkan, atau saya bisa menjadi badan terbaru Dr. Bright atau makanan untuk 682. Apapun bisa. Ya, kami menghargai fakta bahwa kamu memberi banyak pilihan di sini, terutama mengingat bahwa menjadi badan untuk Dr. Bright atau umpan SCP-682 punya syarat masuk yang sangat mudah. Tapi mengingat operator GTT sering terbunuh dalam menjalankan tugas, kemungkinan besar ada posisi yang tersedia untukmu kalau kamu bisa membuktikan diri. Alice Bellis 13 berkata, saya pikir saya akan menjadi peneliti yang mencoba memahami anomali yang nampaknya melanggar hukum fisika dan alam semesta. Saya belajar matematika dan fisika pada saat ini, sedang mengerjakan tesis sarjana saya tentang bit kuantum. Dengan memahami fisika yang memungkinkan anomali berperilaku anomali, kita dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk mengembangkan teknologi baru yang keren. Kami menyukai gayamu, Alice. Kami butuh orang-orang sepertimu dalam tim. Pastikan saat mengembangkan teknologi pengubahan fisika baru ini, kamu tidak terjebak dalam realitas merah, tapi setidaknya kamu bisa menemani Dr. Scranton. Eric Beck berkata, saya ingin bekerja dengan sisi teknis dari seluruh organisasi. Bisa apa saja, mulai dari IT hingga membangun penahanan yang digunakan di SCP. Ya, silakan. Kamu bisa bertindak sebagai pengganti Direktur Teknik Rosen. Serius, dia sangat menyebalkan. Kita harus menyingkirkan si brengsek itu. Krizia berkata, mungkin ada di GTT MU13 Ghostbusters. Saya selalu terpesona dengan hal supranatural dan kepekaan saya terhadap paranormal, dan tampaknya paranormal pasti akan menjadikan saya aset berharga bagi tim. Kamu sepertinya sangat cocok. Kami hanya berharap menangkap hantu membuatmu senang. Psycho Cobra Gaming berkata, memiliki latar belakang psikiatri, saya langsung berpikir bahwa semua stres dan ancaman kematian terus-menerus akan benar-benar membebani pikiran para karyawan. Saya tidak yakin apakah organisasi punya departemen psikiatri, tapi kalau saya dapat mempelopori pembuatannya, maka itu juga akan memberi ruang untuk naik hierarki organisasi. Saya yakin Dr. Bright pasti menderita PTSD dari beberapa kematiannya, dan Dewan O5 pasti mengalami semacam penderitaan mental dari usia mereka selama berapa-tahun. Oh iya, kami membayangkan itu akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah kalau seorang karyawan organisasi yang berpengalaman tidak punya semacam PTSD di dalamnya. Hal yang menakutkan adalah dengan beberapa orang malang di organisasi SCP, mereka menceritakan hari-hari mereka mungkin membuat terapis mereka yang PTSD. Stonewood Studios berkata, semacam profesi teknik mesin hanya bisa mengamati teknologi anomali akan luar biasa. Saya ingin mencoba memahami cara kerja 914 atau menghabiskan hari-hari saya untuk mencoba memahami fungsi dari banyak sisa dewa perusak. Ini sepertinya lamaran yang bagus untuk minat dan keterampilanmu. Dan kalau kamu mau menjadi lebih baik dalam bidang teknik, mengapa tidak menempatkan dirimu di dalam ruang SCP-914 dan menyetelnya ke sangat baik hanya untuk melihat apa yang terjadi? Ini akan menyenangkan. Fang Official berkata, sejujurnya menjadi petugas kebersihan saja sudah memuaskan. Ada rasa takut mengetahui semacam hal berbahaya yang bisa terjadi kapan saja. Benar-benar membuat darahmu terpompa. Itu pilihan yang berani, jujur. Semua bahaya dan stres bekerja di organisasi SCP tanpa izin, gaji atau prestis apapun, kamu sedang bermain catur 5D. Minty berkata, saya ingin menjadi bagian dari semacam program reintegrasi organisasi di mana SCP diajar untuk mengendalikan kekuatan mereka dan membiasakan diri untuk tidak terlalu mematikan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat. Saya hanya merasa tidak enak pada SCP yang pada dasarnya dimasukkan ke dalam kandang. Beberapa dari mereka butuh pelukan, kecuali saya baru saja daftar ke tangan ular. Mempertimbangkan organisasi SCP bisa sedikit dingin terhadap anomali, pada akhirnya kamu mungkin berkecil hati terhadap organisasi dan prakteknya. Pada titik ini, ya tampaknya kesetiaan dengan tangan ular akan menjadi prospek yang cukup menarik bagimu. Cat dan Otter berkata, saya akan senang dengan beberapa humanoid tua beresiko rendah yang bagus. Mengobrol dengan mereka, mungkin bermain tenis dengan Kain, Iris, dan Pak Ikan. Memang menyenangkan mengobrol dengan beberapa humanoid beresiko rendah. Berhati-hatilah dengan Pak Ikan, dia kadang dikenal sedikit asin. Pike Sheets berkata, saya pikir saya mau bekerja sebagai pengarsip di ruang arsip yang membuat katalog anomali dan memperbarui file. Saya melakukannya sebagian besar dalam pekerjaan saya, sambil juga mengubah panduan dokumen lama menjadi video pendidikan. Jadi saya mungkin juga bisa berkolaborasi dengan dokter dan peneliti tentang cara membuat video pelatihan untuk tingkat D dan GTT baru
terbaru tentang cara menangani dan mendekati SCP dan atau organisasi saingan tertentu. Tunggu, kamu ingin membuat video pelatihan dan informasi tentang SCP? Kedengarannya seperti kamu ingin jadi pesaing kami. Dengar ya, kami menguasai video infografis yang menyenangkan dan ramah pengguna tentang SCP. Kamu tidak ingin menginjak wilayah kami ya? Kami bisa jadi sangat agresif. Gaby berkata, saya pikir saya akan bekerja dalam aplikasi dan pengembangan penahanan yang akan mengurangi stres bagi SCP. Harapan saya adalah membuat lebih banyak SCP cerdas merasa nyaman, bisa berteman dengan yang lain. Saya kemungkinan besar akan mati dalam minggu pertama, tapi saya harap setidaknya saya bisa membuat seseorang atau sesuatu tersenyum. Organisasi SCP sejujurnya membutuhkan lebih banyak orang dengan pendekatan humanis sepertimu. Ada banyak anomali sapien yang sangat ramai yang pantas mendapatkan tempat yang bagus dan nyaman saat mereka ditahan oleh organisasi SCP. Apakah kita mau Dewa mengeluh tentang skoliosis karena tempat tidurnya yang tidak nyaman? Pastikan kamu berhati-hati saat memilih anomali yang kamu putuskan untuk diberi tempat baru yang mewah, mengingat beberapa mungkin memakainya sebagai metode melarikan diri. Meskipun demikian, kalau kami memberi SCP-106 atau SCP-049 jacuzzi berkualitas tinggi di setiap sel mereka, menurutmu apakah mereka akan bersantai? Lagi pula, kita tidak pernah benar-benar mencoba membuat ruang penahanan terlalu menyenangkan sehingga penghuni betah. Symphony in Blue berkata, saya pikir akan keren kalau ada posisi di mana kamu baru saja mengunjungi atau bersantai dengan beberapa SCP yang ramah, terutama mereka yang berjuang untuk hidup dalam penahanan. Saya merasa itu sangat membantu mereka dalam kesejahteraan atau kesehatan mental mereka secara umum. Kalau mereka punya seseorang yang bukan peneliti atau dokter secara eksplisit, tapi hanya seseorang untuk diajak bicara, bersantai, dan memberi mereka kesempatan sedikit lebih normal, mungkin membantu orang menjadi sedikit lebih nyaman dan bahagia dalam penahanan. Sekali lagi, ini adalah satu lagi yang oke dan menyenangkan. Banyak dari anomali akan suka teman untuk mengobrol. Dr. Gears bukanlah pembicara yang paling oke. LOL Shift 119 berkata, saya mungkin akan mendaftar di GTT Beta 7 Mass Hatters karena selalu ada daya tarik mendalam tentang biohazard, bahan kimia, dan hal-hal radiologis yang saya minati selama bertahun-tahun sekarang. Plus, ada peluang besar saya bisa membunuh zombie. Mungkin kalau saya tanya ke pemimpin Satgas dengan baik, mungkin saya bisa membawa kelelawar kawal peduli saat menangani zombie. Nah, memutuskan untuk mengalahkan zombie anomali sampai mati dengan kelelawar kawal peduli gaya Negan pasti akan memberimu poin dengan maverick aneh dan kejam lainnya seperti Dr. Clef. Namun kemungkinan besar kamu akan menghabiskan sebagian besar waktu dalam hazmat heavy duty mengambil bahan limbah berbahaya setelah serangan anomali. Selama bersenang-senang, Chocolate Quill berkata, saya akan jujur dengan kalian semua. Saya suka berpikir saya akan menjadi peneliti tingkat tinggi untuk organisasi, tapi saya mungkin akan diturunkan karena ingin bermain dengan SCP-999 sepanjang waktu. Kami menghargai kejujuranmu dan pasti ada hal-hal yang lebih buruk yang bisa membuat kamu kesulitan melakukannya di lokasi penahanan organisasi. Seperti seorang peneliti Brony yang, ya kamu tahu cerita yang satu itu. Brody Inch berkata, ya saya tidak akan berbohong. Saya merasa bahwa saya dan SCP-049 memiliki banyak kesamaan. Bukan fakta bahwa kami berdua adalah dokter atau yang jahat, tapi kami punya kepribadian yang sama di banyak perilaku. Kalau ada pekerjaan untuk belajar dan berinteraksi dengan satu subjek, itu tepat buat saya. Saya juga berpikir akan menyenangkan untuk belajar dari SCP-049 karena kami mirip dalam banyak tingkah laku. Ada kemungkinan saya bisa menjadi semacam teman dan dia bisa memberitahu saya semua tentang bagaimana tasnya bekerja bersama dengan bahasanya. Nah, ini kedengarannya bagus. Kami pikir SCP-049 akan sangat senang memiliki teman baru untuk mendiskusikan pemikiran dan teorinya, dan punya seseorang yang dia lihat sebagai rekan akan menjadi cara yang bagus untuk membuatnya tetap lembut dan menghentikannya dari kelolosan tahanan sepanjang waktu. Mungkin kami telah menemukan solusi untuk salah satu yang tertua. Oke. Kembali ke pembahasan ya. Imai Naba berkata, secara pribadi saya ingin menjadi bagian dari komite etika. Mereka mungkin kelompok paling kuat di organisasi SCP selain Dewan O5. Saya akan dapat mengakses pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh sebagian besar staf. Bagian terpenting bagi saya adalah bahwa saya akan dapat membuat eksperimen pada SCP dan tingkat D tidak terlalu kejam. Mereka juga berhak mendapatkan hak. Wow, kami mulai tahu bahwa banyak penggemar kami ternyata adalah orang-orang yang beretika saat ini. Ini benar-benar menghangatkan SCP-058 kami. Dan memang benar organisasi benar-benar membutuhkan komite etika untuk memastikan bahwa para pemburu monster ini tidak pernah menjadi monster itu sendiri. Angel Jav Benitez berkata, saya ingin bekerja dengan tanaman anomali, baik di zona riset bio atau sebagai anggota tukang kebun. Saya sangat menyukai tanaman meskipun saya tahu kemampuan beberapa tanaman. Organisasi butuh banyak ahli botani untuk berbagai macam anomali nabati mereka. Dan kalau kamu ingin tanamanmu memiliki sedikit daging di sampingnya, kamu dapat menuju ke SCP-3989 kebun tulang untuk mendapatkan yang terbaik dari dua dunia. Thorn Wolfie berkata, saya adalah penjaga hewan dengan gelar sarjana Suluki. Jadi kemungkinan besar saya akan menjadi semacam menjaga kriptid. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan lebih banyak SCP seperti binatang senyaman mungkin di kandang mereka sambil menjaga keamanan dan keselamatan mereka serta staf lainnya. Saya mungkin juga akan sedikit mengadvokasi mereka mencoba untuk mencegah terlalu banyak eksperimen yang tidak manusiawi terjadi. Tidak ada kekejaman demi kekejaman. Penjaga kriptid adalah pekerjaan yang luar biasa selama kamu ingat untuk waspada di luar sana. Lagi pula beberapa anomali lebih berbahaya daripada yang lain dan sering
seringkali jarang dari yang kamu pikir. Tapi kami sangat menghormati komitmenmu untuk menjaga hal-hal yang manusiawi. Itu selalu cara terbaik. Wow, sesi wawancara yang luar biasa. Sepertinya organisasi SCP akan punya stok karyawan baru yang luar biasa di tangan mereka setelah semua dokumen selesai. Dan karena tingkat keluar masuk yang sangat tinggi dari organisasi ini, kami yakin bahwa setelah semua pemula ini baik berubah atau terbunuh oleh anomali, kami akan segera mendapatkan beberapa wajah baru di sini. Pastikan untuk cek halaman komunitas kami untuk kesempatan berikutnya menjadi bagian dari salah satu video yang menyenangkan ini. Sekarang tonton bagaimana cara bekerja di organisasi SCP terungkap dan baik versus jahat orientasi Komite Etika SCP untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan dan cara kerja internal organisasi SCP.